Hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Saya satu kehormatan membuka seri yang baru, yaitu Dasar yang Teguh. Dan konsentrasi kita hari ini adalah di dalam tema dewasa dalam Kristus. Katakan sama-sama dewasa. Ya, dewasa itu apakah harus tua? Jawabannya bukan. Karena dewasa bukan tergantung seberapa banyak usia kita secara kronologis, tetapi seberapa banyak tanggung jawab, seberapa banyak pertumbuhan, seberapa banyak impact dan influence yang kita berikan kepada banyak orang. Seberapa banyak juga beban yang dipikul oleh orang tersebut. Nah saudara, hari ini Kolose 1 ayat 28 dan 29 menjadi dasar dari teks kita. Mari kita baca bersama-sama. Boleh Bapak Ibu bangkit berdiri, saya mau mengajak kita untuk bangkit berdiri, membaca, menghormati pembacaan firman Tuhan dari terjemahan bahasa Indonesia Baru 2. Kolose 1 ayat 28 sampai dengan 29. 1, 2, 3. Dialah Kristus dalam kamu yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati atau peringatkan dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu memberi pencerahan kepada kami, kebenaran firman ini, memberikan kepada kami keberanian juga untuk menerima dengan kerendahan hati percaya dan menerima melakukan firman ini, dan nama-Mu yang akan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kitab Kolose atau surat jemaat kepada jemaat di Kolose adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara. Ini bagian dari prison letters, surat-surat penjara. Nah saudara, pada waktu itu sebenarnya kita tahu bahwa Paulus ini tidak pernah langsung merintis gereja di Kolose. Paulus berkhotbah, lalu kemudian ada satu orang dari kota Kolose bernama Epafras, dengar khotbahnya Paulus, dia bertobat. Belum ada DK Bapak Ibu, belum ada pembinaan jemaat, belum ada dasar-dasar kekristenan. Dia pulang dan dia mulai berkobar-kobar memberitakan Kristus kepada orang-orang ini. Dan akhirnya banyak orang mulai bertobat, dan juga nggak berapa jauh dari kota itu adalah tempat di mana Filemon memimpin jemaat Tuhan di sana. Jadi dari Epafras lalu kemudian ada Filemon yang juga lahir gereja itu di rumahnya Filemon. Dan kita tahu bahwa Filemon punya seorang pekerja atau budak pada waktu itu bernama Onesimus yang nakal. Dia mencuri sesuatu dari Filemon lalu dia melarikan diri, dan dia di Roma ketangkap dan akhirnya masuk penjara. Lalu di penjara itu dia bertemu dengan Rasul Paulus, dan Rasul Paulus memuridkan Onesimus menjadi orang yang bersama-sama dengan dia memberitakan Injil di penjara. Lalu kemudian Onesimus disuruh pulang untuk berdamai dengan Filemon. Tapi bersamaan dengan itu dititipkan surat. Kamu tolong bawa ini ke jemaat Kolose. Nah saudara, tema kata utama dari kitab atau surat Kolose adalah keutamaan Kristus. The preeminence of Christ. Preeminence itu seperti apa? Kristus itu yang sulung. Prototokos, manusia pertama yang melampaui segala sesuatu. Seperti apakah? Apakah Kristus itu sedikit lebih tinggi daripada dewa-dewa yang ada pada waktu itu? Apakah Kristus sedikit lebih tinggi daripada setan? Nah, bagaimana gambaran preeminence? Saya mau berikan saudara gambaran preeminence itu seperti apa. Saudara kalau melihat seperti sekarang ini kan lagi ada Olimpik ya, Paris Olimpik. Di mana kalau misalnya ada sebuah konflik atau ketidaksepakatan siapa yang lebih dahulu selesai atau finish, maka ada yang namanya foto finish. Nah untuk itu saudara biasanya kalau misalnya ini layar ini adalah foto finish, maka biasanya antara yang nomor 1 dengan nomor 2 atau nomor 3 itu split second. Biasanya paling 10 detik bedanya atau 30 detik bedanya. Kalau dunia sudah mungkin pelari yang cuma 100 meter 1 menit,
lebih dari berapa second, maka mungkin cuma 2-3 detik perbedaannya, sangat tipis. Tetapi preeminence bukan seperti itu. Saya mau memberikan contohnya. Pak Riki dan Pak Agi tolong boleh ke depan. Nah, silakan Pak. Sengaja saya memang mereka ini yang menjadi penolong saya hari ini bukan Roh Kudus ya. Ini 2 orang ini. Nah, siapa yang lebih mirip Yesus? Ini ya, oh ini karena ini gembala. Oke, ini gembala. Ini lebih mirip dewa kali ya. Oke, nah bayangkan ini Kristus. Oke, kita foto finish ya. Kristus itu di finish line-nya. Nah ini finish line-nya sini ya. Nah, sini aja. Nih ya, parasnya ya. Nah dapat, pegang. Nah ini si dewa atau ajaran-ajaran atau filsafat. Kalau dunia mengatakan yang namanya Kristus lebih tinggi sedikit. Maka mungkin bedanya cuma segini. Tidak heran banyak orang mengatakan, oh ya saya sudah berbuat baik, tambah Yesus sedikit aja ya sudah saya selamat. Apakah seperti itu Kristus? Apakah seperti itu keutamaan Kristus dibanding dengan dewa-dewa, dibanding dengan agama? Begini kira-kira kalau ini frame-nya, ini posisi dewa, posisi ajaran-ajaran dunia, posisi hikmat dunia yang saudara belajar mungkin sampai ke Harvard, sampai ke business school, the best business school in the world. Tangannya gini. Sakmen itu. Jadi kalau di foto finish, cuma jarinya dibanding dengan di sana. Tidak bisa dibandingkan. Jadi jangan saudara berpikir, saya udah penyembah berhala. Ya sedikit lebih baik lagi saya kasih persembahan. Sedikit lebih baik lagi saya datang ke gereja. Sedikit lebih baik lagi saya mungkin dekat dengan pendeta. Saya mati, saya masuk surga. No. Gak. Ini. Tidak bisa dibanding. Tidak ada apa-apanya dewa-dewa yang saudara sembah. Patung-patung yang kita agung-agungkan. Ajaran filsafat. Yang saudara bangga-banggakan. Bahkan gelar kita bangga-banggakan. Gak ada artinya. Nah Paulus mau mengatakan Kristus bukan ajaran. Terima kasih Pak, thank you. Berikan tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Posisinya di depan dulu, nanti lama-lama di sebelah kanan. Nah, perhatikan baik-baik. Paulus mengatakan pada waktu itu di kota Kolose, ini ada 2 kelompok besar yang menjadi kubu, yang menjadi penghalang pemberitaan Injil. Yang pertama adalah kubu filsafat dari Yunani. Yang meninggikan ajaran-ajaran yang namanya gnostisisme. Yaitu pengetahuan rahasia, ilmu-ilmu, berkanjang penglihatan, berkanjang segala macam. Wah kalau udah dapat pengalaman spiritual, kayaknya kamu udah naik di tingkat atas kerohanian. Kamu mesti belajar terus dengan filsafat-filsafat sampai ke atas baru kamu akan mendapatkan kesempurnaan. Itu satu yang dihadapi kubu pertama. Kubu kedua adalah kelompok orang Ibrani yaitu para tua-tua yang mengajarkan mengenai ajaran nenek moyang, tradisi-tradisi Ibrani yang kadang-kadang itu di luar firman Tuhan, memelihara hari-hari tertentu supaya kamu jadi suci, jadi apa, memelihara nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, dan seterusnya, supaya berpikir bahwa kamu nanti akan bisa sempurna. 2 kelompok ini yang dihadapi oleh gereja. Dan Rasul Paulus mau mengatakan, dengar baik katanya. Selain Kristus adalah yang terutama, coba perhatikan baik-baik ayat 28. Dialah Kristus, person, bukan sekedar doktrin. Bukan sekedar mechanical religion. Agama adalah seperangkat aturan-aturan untuk membuat Anda hidupnya menjadi tertib. Agama. Ya kan di SMA kita belajar begitu kan. Agama. Tidak ada kekacauan. Bukan sekedar tidak ada kekacauan. Bukan sekedar berbuat baik. Bukan itu. That's not. Religion itu adalah seperangkat aturan ritual. Seperangkat norma-norma yang dibuat orang berharap kalau dia melakukan itu, dia bisa mencapai kekudusan dan kesucian hidup.
Sehingga kamu harus begini, kamu harus begini, kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begitu. Kamu mesti bayar ini, bayar itu. Kurban ini, kurban itu. Itulah agama. Tanpa sadar kekristenan seringkali yang kita dengar pada hari Minggu adalah kekristenan agama. Tapi Kristus dikatakan oleh Paulus, aku memberitakan Kristus. Person, not teknik. Pribadi. Untuk apa kamu punya banyak doktrin yang hebat kalau kamu tidak punya pribadinya? Kosong. Tadi kita sembah, Yesus kekasih jiwaku. Itu tidak mungkin bisa diucapkan oleh orang yang sekedar tahu pengetahuan tentang Yesus. Teologi. Tanpa ada worship, doxology. Pengagungan kepada Allah. Ekspresi kita, worship kita kepada Allah. Theology without doxology end up as a dry religion. Menjadi agama kering, mati, membosankan. Agama yang membuat muka kita makin lama makin ketekuk. Makin seperti Farisi yang penuh kemunafikan, bentuk luarnya bagus, dalamnya kopong, busuk. Rangka-rangka orang mati. Tetapi worship, pengagungan, pemujaan, ekspresi, perasaan, emosi. Tanpa pemahaman tentang Allah yang benar. Hanya berakhir nanti kepada penyembahan berhala. Engkau cuma menyembah emosimu. Aduh, hari ini bulu kuduk belum berdiri, Roh Kudus belum datang. Masa Roh Kudus digambarkan disamakan dengan bulu kuduk? Kalau mau bulu kuduk mau berdiri, jam 3 pagi pergi ke kamar mayat atau pergi ke heaven sana. Duduk situ dekat-dekat yang tempat orang mati. Mungkin bulu kuduk mau berdiri. Apakah berarti ada hadirat Allah? Bukan. Tapi seringkali tanpa sadar kita merinding loh. Wih, Roh Kudus datang loh. Perasaanmu. Sehingga akhirnya we end up worshiping our emotion. Doxology itu penting bagi gereja. Pemujaan kepada Allah. Tapi tanpa pemahaman firman hanya berakhir sebagai penyembahan berhala. Person, not technique. Person more than doctrine. Itu yang Tuhan mau. Dan Paulus mengatakan, dialah pribadi itu, Kristuslah yang ada di dalam kamu. Yang kami deklarasikan. Kata deklarasi artinya suka enggak suka, setuju enggak setuju, itu yang akan kami katakan. Bukan tergantung kepada kemauanmu, enggak. Mungkin Anda enggak setuju bahwa Yesus Kristus itu bangkit dan antara orang mati. Tapi itulah yang kita beritakan dan itulah yang kita pertahankan. Dialah yang kami beritakan. Lalu dengan cara apa? Yaitu pada waktu kami berkhotbah, pada waktu kami memperingatkan orang, pada waktu kami mengajar mereka. Dengan segala hikmat, kekayaan untuk kesempurnaan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari coba kita lihat lebih dahulu apa yang dikatakan oleh Paulus tentang gereja, tentang kita orang percaya ini. Siapa kita? Who we are. And what is our purpose di dunia ini? Ngapain sih ada gereja? Pak, begitu banyak gereja, ngapain bikin gereja baru? Kenapa? Saudara, ini pertama. Dari Kolose itu, rangkuman daripada tujuan dan identitas gereja adalah yang pertama. Menyampaikan firman Allah. Dalam kepenuhan dan kekayaan hikmatnya. The riches of his glory and wisdom. The manifold wisdom of God. Hikmat yang tidak tertara itu. Kristuslah hikmat yang kekal. Filsafat tidak akan menolong saudara mendekat dan menjadi intim dengan Allah. Tidak akan. Doktrin kalau tidak disertai dengan sikap untuk mau mendekat kepada Tuhan. Berakhir kering. Bahkan menjadi Farisi. Hanya menjadi self-righteous person. Khotbahkan firman. Khotbahkan Kristus. Keruson ton logon.
Beritakanlah firman itu. Beritakanlah Kristus itu. Hadirkanlah Kristus di dalam mimbar-mimbar. Baik di kontak, baik di Bible & Co. Baik di doa, baik di firman hari Minggu, hari Selasa. Dimanapun kita berada. Hadirkan firman Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya gereja harus rooted in the word of God. Yang kedua, memberitakan Kristus dan menasehati, memperingatkan. Bukan cuma sekedar khotbah-khotbah yang enak-enak. Bapak Ibu dengar baik. Fude Becker mengatakan begini. Kenapa gereja-gereja palsu, nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang menyimpang dalam kekristenan. Itu langsung cepat banyak jumlah orangnya. Langsung cepat banyak jumlah pengikutnya. Sementara kita yang udah khotbah, kebenaran firman, kita bicara Injil, kita bicara Kristus, udah dengan setengah mati, hidup dalam kesengsaraan karena Injil itu, kok tetap tidak bertumbuh banyak orang seperti cepatnya mereka. Baru buka langsung 3.000, langsung 5.000. Dengar baik. Fude Becker bilang begini, it is because the word of God is true. Saya kaget, loh kok karena firman itu benar. Loh apa hubungannya antara gereja? Kok berarti firman Tuhan itu mendukung nih orang-orang nabi-nabi palsu ini gerejanya jadi gede-gede. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1-5 mengatakan pada hari-hari terakhir ini kamu akan melihat. Orang-orang itu datang hanya untuk mendengarkan ajaran-ajaran yang mengenakkan telinga mereka. Bagaimana cepat jadi kaya. Bagaimana sembuh dengan cepat. Bagaimana berhasil. Bagaimana sukses. Bagaimana ini, bagaimana itu. How to religion. Orang senang dengan therapeutic itu namanya. Therapeutic morality. Moral-moral. Mohon maaf seperti misalnya ajaran-ajaran psikologi modern yang dibungkus dengan firman Tuhan. Orang senang ke sana. Siapa yang gak mau mendengar ajaran tentang bagaimana 7 langkah sukses. 7 langkah komunikasi efektif. 7 langkah untuk memimpin keluargamu menjadi berhasil dan penuh dengan pengaruh. Semua orang mau. Tapi misalnya bagaimana untuk menyalibkan dirimu. Bagaimana meninggalkan kedagingan. Bagaimana untuk membawa Kristus dan membawa tanda-tanda kematian Kristus dalam hidup kita. Gak ada yang mau. Bapak Ibu, tujuannya agar supaya orang Kristen teguh berdiri. Yang ketiga, gereja itu dipanggil untuk membangun jemaat yang dikuatkan dalam hati, bersatu dalam kasih dan penuh pengertian. Untuk yang ini, hari Selasa malam saya akan share ini dari Kolose pasal yang kedua ayat 2. Salah satu gereja itu penting di dalam doa. Bapak Ibu, ayat 28-29 ini tidak menggambarkan Paulus sebagai seorang pengkhotbah, bukan. Bukan Paulus sebagai seorang guru, bukan Paulus sebagai seorang rasul, tapi Paulus sebagai seorang pendoa syafaat. Ayat ini luar biasa untuk mendorong setiap orang untuk mengerti bagaimana untuk bergaul dengan Kristus itu secara pribadi dalam doa. Dan apa tanda jemaat yang dewasa di dalam Kristus? Apa tanda jemaat yang kokoh? Nah nanti saya sisakan itu di hari Selasa. Yang keempat dikatakan menjangkau tiap-tiap orang. Di dalam ayat 28 saja ada 3 kali kata tiap-tiap orang. Panta antropos, tiap-tiap orang. Berarti tiap-tiap orang. Bukan sekelompok orang. Tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang perlu mendengar kabar baik. Gereja perlu untuk membawa tiap-tiap orang kepada Kristus. Mau laki, mau perempuan, tidak ada pemisahan gender di sini. Tapi juga tidak ada kebingungan gender. Haleluya. Amin. Kemarin saya pergi sama setelah doa gitu ya. Di sini kalau habis seri doa tuh persekutuannya lebih banyak daripada itunya gitu. Waduh, saya mesti bertahan. Dan saya masuk ke satu restoran baru. Kita pergi ke sana. Belum buka kita sudah datang. Akhirnya wah ini belum buka, tunggu Pak 1 jam lagi. Akhirnya kita pergi ke tempat yang biasa juga. Tim ini sharing. Wah, gitu. Lalu kemudian akhirnya udah buka. Kita pergi ke sana. Dapat, haleluya. Tapi kemudian waktu kita makan saya bingung nih gimana mau cari toilet. Terus kemudian toilet kok gak ada tandanya laki perempuan. Gak ada juga tanda yang separuh laki separuh perempuan juga gak ada. Tapi lalu kemudian salah satu jemaat datang dan ibu-ibu bilang gini, Pak aku bingung. Gak ono yosing toilet laki perempuan, aku bingung.
Ya masuk aja Bu, yang penting gak ada orang. Ya bener toh. Tapi artinya begini, kenapa dia gak berani bilang itu satu untuk laki, satu untuk perempuan? Selesai toh. Kenapa mesti dua-duanya? Kenapa? Tanpa sadar. Mereka berusaha untuk mengatakan, ini loh, semua orang boleh masuk. Tragedi pertandingan tinju. Dalam 45 detik memukul KO petinju perempuan beneran dari Italia, KO. Jadi kasus dunia. Boleh saya tanya, guys, saya mau tanya, kalau dapat 100.000, apa bahasa Inggrisnya superhero yang dulunya laki-laki sekarang jadi perempuan? Tapi superhero. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya udah lewat 100.000-nya ya. 1, 2, 3. Nggak tahu ya? X-Men. Itu. Dulunya laki-laki sekarang jadi perempuan. Nah bayangkan sekarang di banyak daerah, di banyak arena-arena olahraga di Paris. Begitu banyak X-Men. Ya kalahlah perempuan yang memang lahirnya secara biologis perempuan, saudara. Tetapi kita perlu jangkau mereka nggak? Perlu. Tetap perlu kita jangkau. Di Belanda kami menghadapi challenge ini. Bagaimana membawa mereka kepada Kristus? Bagaimana menerima mereka tanpa harus merasa mereka itu dipojokkan. Gereja bukanlah peninggalan kuno, barang antik yang mencoba untuk membenarkan dirinya dengan menarik kita kembali ke nostalgic memory kepada kejayaan zaman keemasan Yesus di Palestina 2000 tahun yang lalu. Lalu kita hanya hidup di masa lalu. Atau juga bukanlah kubu yang berikutnya. Yaitu gereja yang demi merasa dirinya harus lebih progresif. Lalu menerima ajaran-ajaran Kristen progresif. Dan menerima semua ajaran-ajaran yang membuat firman itu menjadi sangat-sangat rendah. Dan tidak alkitabiah. Bertentangan dengan firman Allah. Akhirnya kita mengatakan demi diterima oleh anak-anak muda. Demi diterima oleh generasi Z. Demi diterima oleh generasi Alpha. Ayo kita hadirkan Kristus yang tidak mengancam mereka. Bukan itu gereja. Gereja adalah alat rekonsiliasi. Gereja adalah alat penyembuhan. Tetapi dengan kehadiran Kristus yang nyata di dalam ibadah kita. Amin saudara. Di dalam ibadah-ibadah penyembahan kita, kita merasakan sungguh hadirat Allah tuh. Gereja bukanlah masa lalu, tapi gereja adalah pemulihan. Gereja adalah menghadirkan Kristus dengan firman-Nya. Dari mana kita tahu the presence of God? Bukan asap-asap. Bukan bulu kuduk yang merinding. Tapi ketika firman Tuhan dipaparkan, diekspos kepada kita. Diperlihatkan kepada kita. Diberitakan kepada kita. Itulah bagaimana kita menghadirkan Kristus di dalam sekitar kita. Di dalam keluargamu, di dalam bisnismu, di dalam sekolahmu, pendidikanmu. Hadirkan Kristus dengan cara berdiri dan teguh di dalam firman Allah. Nah dikatakan tadi bahwa kami mengajarkan, memperingatkan tiap-tiap orang untuk apa? Untuk kesempurnaan. Perfection. Nah Paulus itu hebat. Dia pakai istilah yang banyak lagi viral pada waktu itu. Because semua orang mau mencapai perfection dengan cara lewat filsafat Yunani maupun ajaran-ajaran leluhur Ibrani. Mereka berusaha, striving for that. Paulus pakai itu, tapi dengan konsep yang berbeda. Karena Bapak Ibu, kesempurnaan atau teleos itu artinya tujuan. Mencapai sasaran. On target. Bahkan kata berdosa, hamartia itu dalam bahasa Yunani artinya missing the mark. Harusnya saudara bullseye di 10 itu lingkaran 10, saudara sampai kepada 9,999. Nah itu saudara missing the target, saudara berdosa. Di dalam konsep Yunani yang dihadapi pada waktu itu yang meracuni gereja, Yunani mengajarkan yang namanya sempurna adalah orang yang tak bercacat, tak bercela.
Orang yang mencapai batas kemampuan. Orang yang sudah sempurna dalam ilmu keagamaannya. Orang yang sungguh mencapai kecakapan, udah tidak ada lagi di atas itu. Kamu hebat di antara semua makhluk. Kamu sempurna tak bercacat. Makanya kamu mesti kejar semuanya tingkatan itu. Bapak Ibu yang konsep Buddha yang ada di dalam Borobudur. Saudara tahu itu dari 3 bagian sampai ke stupa yang paling atas. Itu dibagi 3 kan. Pertama ke jasmani duniawi dulu. Lalu baris kedua itu adalah jiwani. Baru baris ketiga itu spiritual dan saudara dapat moksa di atas sana. Kalau bisa naik terus. Saudara dari bawah naik terus. Saudara menghancurkan kedaginganmu terus sampai naik ke atas. Itu upaya mereka. Pada waktu saya naik ke Jabal El Mosa, di situ ada biara di bawah, di Saint Catherine itu, naik ke atas. Saudara tahu bahwa setelah kita naik onta berhenti, ya saudara yang ke Israel atau ke ziarah, berhenti, karena udah nggak bisa lagi onta naik ke atas. Di situ ada 700 steps batu naik ke atas. Dan saudara tahu itu adalah apa? Setiap hari para biarawan itu naik dari bawah, naik ke atas dengan jalan kaki, lalu kemudian setelah sampai di batu itu, apa yang mereka lakukan saudara? Ini yang dilakukan. Mereka ngesot, berdoa. Naik lagi, berdoa. Naik lagi, berdoa. Naik lagi, berdoa. Naik lagi, berdoa. Gak ada saudaraku kursi roda. Sampai ke atas. Nah jalan kaki aja dengan naik biasa aja udah semaput. Apalagi mesti berlutut. Dan inilah yang dilakukan ketika Martin Luther pergi ke Sistine Chapel yang ada di Vatikan waktu itu belum jadi. Semua duit dikumpulkan dari seluruh dunia untuk membangun kapel yang ada di Vatikan itu. Lalu dia lihat orang-orang ngesot, saudara naik ke atas. Dan akhirnya ketemu tengkorak Musa. Loh kok ada 2 tengkoraknya, satu lebih besar, satu lebih kecil. Oh ini Musa yang udah tua, ini Musa yang masih muda. Sampai begitu orang ditipu. Tapi dia bilang, Tuhan, masa mesti ngesot untuk kenal Tuhan? Apakah salah kita mengalami kesengsaraan? Tidak. Tapi bukan dengan cara seperti itu engkau akan mendapatkan kesempurnaan. Para rabi-rabi, kalau saudara pergi ke katedral di Jakarta, karena saya membawa mereka tur untuk sekolah. Ada cambuk-cambuk. Yang kalau rabinya merasa dirinya gagal melakukan firman, mencambuk diri sendiri. Ngukulin. Supaya muncul stigmata, tanda-tanda Kristus. Betapa mereka berusaha, tetapi sebenarnya apa yang mereka kerjakan tidak beda dengan apa yang menjadi filsafat duniawi. Bagaimana dengan filsafat Ibrani? Filsafat Ibrani mengatakan bahwa kata sempurna itu ada 2, tam, kata dasarnya, dan juga ada shalom, itu shalom, utuh. Whole, itu kata shalom sebenarnya whole. Penuh, jiwa, mental, rohani, jasmani, itu shalom. Dari kata shin dan mem. Mem itu kayak orang hamil, melahirkan, ada jasmani. Shin itu api yang 3, yang berkobar-kobar rohani. Di tengahnya pakai kait huruf L, lam. Artinya lamet itu mengkaitkan. Pendidikan selama ini either saudara fokus kepada kerohanian tok atau kepada akademik tok. Tapi pendidikan shalom itu adalah pendidikan yang dimulai dari rohani berakhir dengan jasmani. Makanya di MDC saudara mulai dengan apa? Devotion. Tapi membuat anak-anak itu juga punya kemampuan akademis yang baik. Punya kreativitas yang kuat. Itu semua seperti kandungan. Tapi when you start things, don't start with intellectual, start with spiritual. Itu konsepnya mereka, pendidikan shalom. Tam adalah kata yang sepenuhnya dipakai orang yang berpaling kepada Allah. Yang membuat dirinya sepenuhnya dedicated kepada Tuhan. Orang yang sempurna menurut konsep Ibrani Biblika adalah orang yang memenuhi kehendak Allah secara total. Melalui ketaatan atas semua aturan-aturan komunitas.
Gak boleh berjalan lebih dari perjalanan Sabat. Itu kan aturan komunitas. Kalau saudara ke Israel hari Sabat, itu ada yang namanya police line. Namanya Sabat lane. Itu garis kuning saudara. Yang menutupi, menggarisi seluruh wilayah. Kalau saudara jalan kelilingin itu saudara nggak akan melanggar hukum Sabat. Bayangin. Itu namanya orang sempurna. Tetapi apa yang Paulus katakan tentang kesempurnaan adalah ini. Orang yang bertumbuh secara paripurna. Orang yang matang. Orang yang dewasa. Di dalam firman dan keintiman di dalam Kristus. Lewat doa, lewat penyembahan pribadi. Dan penyembahan korporat atau jemaat. Sarananya apa? Firman, doa, penyembahan. Tapi tujuannya menjadi serupa seperti Kristus. Jadi saudara temukan di kata sempurna perjanjian baru. Saudara pastikan dalam pikiran saudara itu bicara mengenai dewasa, matang. Orang yang melewati ujian-ujian dan menjadi setia. Itu tujuan Paulus. Itu tujuan gereja. Nah Bapak Ibu, Yesus menawarkan kesempurnaannya kepada semua orang. Tidak ada masalah perempuan saja yang lebih rendah sempurnanya pada laki-laki. Enggak, semua orang sama. Tiap orang. Apa yang kita perlukan? Ayat 29 itu dikatakan sebagai sikap. Jadi tujuan yang digambarkan itu didukung oleh sikap yang harus dipunyai. What is the attitude? Because attitude will determine your altitudes. Sikapmu menentukan kamu akan naik terus atau kamu akan merosot. 6 tahun saya menjadi chaplain di sekolah penerbangan Indonesia. Selalu ada istilah itu, watch your attitude. Itu attitude artinya sikap pesawat. Kalau ininya dongak begini berarti kita mesti tambah, powernya mesti digedein. Kalau dia begini kita mesti turunin powernya, kalau enggak nunjem cepat. Jadi mereka bukan lihat kiri kanan walaupun mereka mesti belajar visual flight. Tapi apa yang akhirnya sebagai orang yang bisa lulus dengan CPL atau Commercial Pilot License adalah apa? Bukan terbang visual, tapi terbang dengan instrumen rating namanya. Mereka ditutup semuanya dan hanya bersandar kepada instrumen yang ada. Dan di situ saudara lihat attitude pesawat itu. Saya nggak bisa lihat kiri kanan karena semuanya mungkin ada kabut, gelap. Tapi saya tahu pesawat saya lagi mendongak, pesawat saya lagi bengkok kanan, belok kiri. Setelah nunjem, saya tahu dari mana. Attitude saya perhatikan. Dan itu menentukan apa yang menjadi tindakan saya. Paulus mengatakan, watch your attitude. Hati-hati dengan sikapmu. Apa sikap yang diperlukan? Yaitu apa? Untuk melihat tujuan Allah tercapai dalam hidup kita, diperlukan 2 hal. Hasrat yang kuat, katakan hasrat. Yaitu kerja keras dan spirit yang mau berjuang. Dia pakai 2 kata ini saudaraku, yaitu kapiao dan juga agonisdemenos. Itu adalah 2 kata yang dipakai di dalam pertandingan atau atletik. Atlet harus punya 2 spirit ini. Spirit yang pertama kerja keras. Saudara tahu Michael Phelps adalah the true legend of Olympics. Michael Phelps, bukan yang lain. Kenapa? Saudara tahu bagaimana mimpinya dia untuk bisa menjadi raja renang Olimpiade. Sejak awal dia sudah bermimpi, tapi orang masih tidur, dia sudah ada di kolam renang. Saya ingat waktu saya masih di Medan, Nasution Brothers, Nasution Family, Elvira Nasution itu adalah ratu-ratu kolam renang dulu di PON. Saudara tahu jam 3:30 sebelum azan, bapaknya sudah tunggu di situ, Raja Nasution. Anak-anaknya nyemplung semua, cuas. Yang lain pada masih tutup semua, masih tidur. Mereka sudah mulai kedinginan, terus. Dan jam 6 selesai, lari ke sekolah. Terus begitu. Itu belum karena 1 bulan lagi ada PON, bukan. Saya ingat pada waktu PON ada si kembar yang datang dari Semarang itu. Saya kebetulan melayani mereka pada waktu pertandingan PON. Dan saya tanya kepada mereka, how much effort that you have? Dia bilang, Om, dari kecil Om kita sudah di karantina untuk masuk dalam kolam renang. Untuk Olimpiade mereka start 5-10 tahun. Di Belanda saya kaget, dulu ada hoki ya. Field hoki itu adalah satu olahraga yang sangat-sangat
hebat di Belanda dulu. Sekarang ya udah jarang kita punya field hockey ya. Saya tanya sama Pak Wim, Pak Wim, ini anak-anak ini komitmen loh. Setiap sore-sore saya udah lihat mereka tuh main bawa-bawa stick ininya, hokinya. Dia bilang, Pak, untuk anak-anak ini bisa masuk ke dalam klub hoki, sebelum lahir sudah daftar, Pak. Sebelum lahir, Bapak Ibu kita senang melihat pemain-pemain U19 kita yang hebat-hebat yang kita dapat dari Belanda. Bapak Ibu tahu bagaimana mereka diajar. Bagaimana orang tuanya mesti temenin mereka hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Gak ke gereja, pindah dari satu kota ke kota lain. Hanya untuk melihat anak-anak ini menjadi pemain-pemain sepak bola di liga. Effort mereka gak murah saudara. Effort mereka bukan cemen, effort mereka bukan sekedar kaleng-kaleng, no. Itu yang Paulus pakai. Hasrat dan kerja kerasmu, komitmenmu. Saya bilang gila. Untuk main field hockey, itu adalah olahraga terkenal di Belanda. Belanda juara dunia. Lawannya cuma Pakistan. Kalau saudara dulu zamannya saya tuh field hockey di Medan itu yang main semuanya orang-orang orang-orang hitam, bukan, orang India. Gede-gede badannya, jago-jago. Mereka komit sejak di dalam kandungan. Bukankah Yeremia berkata sejak dalam kandungan ibumu aku mengenal engkau. Dan aku telah memanggil engkau demi namamu. Dan aku memanggil engkau untuk menjadi hambaku. Tapi setelah itu apa? There is another effort. Bukan cuma janji-janji lalu kita diam-diam lalu terjadi jadi hamba Tuhan. No. Tetapi Bapak Ibu, nah ini sikapnya. Bersedia kerja keras, bersedia berjuang sampai akhir. Dan akhirnya bersandar kepada kuasa Allah. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 10, 1, 2, 3. Namun karena anugerah Allah, aku adalah aku, sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Perhatikan berkali-kali ada anugerah disertai dengan kerja keras. Tapi Hyper Grace mengajarkan kalau udah ada anugerah gak perlu kerja keras. Gak perlu upaya pengundusan diri. Gak perlu berkorban. Gak perlu mengamalkan kesalehanmu. Gak perlu melewati sengsara demi sengsara. Kan kamu sudah dapat anugerah. Atau jangan pakai ayat ini kalau suami istri lagi berantem. Kamu mesti terima aku adanya karena aku adanya semua karena anugerah. Terima aku apa adanya, enak aja. Kalau masih bisa dirubah, rubah. Kerja keras untuk merubah itu. Jangan bilang kamu terima aku apa adanya. Suaminya bilang adanya apa? Kerja keras, jangan sia-siakan anugerah Allah. Oh kita ada di sini dipakai Tuhan luar. Harus jadi 10. Apa upahnya? Baiklah engkau hambaku yang baik dan setia. Sama upahnya. Kesetiaan, kebaikan yang di mata Tuhan adalah apa? Optimalisasi. Go to the optimum. Strive for the best. Karena semakin kita berjuang dengan hasrat yang besar untuk mencapai kedewasaan, semakin kuasa Allah nyata. Karena kita tahu, saudara tahu ya, kalau udah di ujung-ujung begitu, tuh kadang-kadang kita udah mulai nyerah. Disitulah kita mengatakan, God, I cannot do it without you. Tuhan, aku gak bisa. Dan boom, Tuhan angkat lagi. Akhirnya kita mengatakan, kalau bukan karena Tuhan gak mungkin ini bisa terjadi. Akhirnya segala kemuliaan kembali kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan? 2 hal ini. 1, terima bahwa kedewasaan itu adalah tanggung jawab saya. Katakan itu adalah tanggung jawab saya. Katakan dewasa adalah tanggung jawab saya. Jangan salahkan gereja. Jangan salahkan kontak leadermu. Jangan berharap semuanya itu good. Kita punya support system. Tapi kita tidak boleh mengandalkan itu. Karena satu hari nanti mungkin saudara pergi. Saya ingat anak saya tadi ada di gerejanya Pak Adi Arso. Di LA 6 bulan yang lalu. Kami utus dia.
Tapi saya mengatakan kepada Esther, Esther kamu ada di center of the entertainment world. Di Wilshire, di Boulevard. Hollywood Boulevard. Dan itu pusat semua entertainer di situ. Dan saya bilang, Esther, untuk 23 tahun Papa persiapkan kamu. Doain, baca firman, punya firman, kuat. Karena ini nak, you will stand in front of the world. Di tengah-tengah dunia, pusaran dunia yang begitu membuat kamu bisa jatuh. Saudara satu kali dia telepon saya, Papa aku ada dalam satu gereja bagus Pak, ikut puji Tuhan. Tapi dia bilang gini, Pak aku resah, kenapa? Aku perlu firman yang lebih dalam. What kind of Bible yang saya mesti punya Bible study? Lalu saya ngobrol sama dia, karena dia dari SMA dia dididik dengan baca ESV study Bible dan Bible study yang sangat kuat dan doktrinal yang very strong. Terus tiba-tiba dia dengar firman yang pakai bahasa Indonesia sehari-hari gitu. Ya the message, bukan salah tapi saya bilang it cannot be, karena banyak artinya lain Pak dengan arti sebenarnya. Nah, dia sudah mulai lihat kepada the original meaning. Lalu saya bilang gini, oke Esther, dia bilang Papa aku mau beli tapi mahal Pak $50. Buat dia $50 sudah mahal sekarang. Bagus puji Tuhan, berarti udah tahu dia duit. Saya bilang gini nak, if you don't mind, I will give you all my library, digital library. Ambil nak. Waktu saya kirim saudara, dia nangis. Dia bilang, Dad, this is the treasure. Dia lihat hartanya itu saudara apa? Firman. Firman. Dia enggak bilang hartanya itu adalah ketika papanya transfer uang dolaran begitu banyak. Enggak. Dia bilang, Dad, thank you for this treasure. Aduh saudara, hari ini tadi saya ketemu ngobrol dengan, kasih tahu sama Pastor Andreas, saya bilang, Dad, aku baru mimpin lead worship di gerejanya Pak Adi Arso. Jauh saudara, 1 jam lebih, uangnya $60 untuk ke sana. Tapi dia bilang, Dad, it's worth it to bless the church di mana Papa pernah melayani. Now, dia yang meneruskan lebih jauh. Bapak Ibu, that's the purpose. Kita didik anak-anak kita. Kita nurture anak-anak kita di dalam doa, dalam firman. Ajak mereka. Dan yang kedua, kerahkan semua resourcesmu, kekayaanmu, uangmu, semua kreativitasmu, kerahkan semuanya. Network yang kamu punya, kerahkan semua untuk satu tujuan. Kita dewasa. Kita dewasa. Kita dewasa dalam Tuhan. Kerahkan semuanya, jangan malas. Tim musik boleh naik ke depan. Nah, saya mau berdoa kepada kita semua saat ini. Ini sangat penting. Gereja harus seperti pohon. Bukan seperti sekam. Bapak Ibu, sekam dengan bulir gandum. Tampak luar tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Sama-sama punya kulit. Kering, warnanya sama. Tapi dari mana kita tahu sekam dengan gulir gandum yang ada isinya? Kita tahu perbedaannya. Di masa perjanjian lama, begini caranya. Para petani itu setelah kering gandum dan sekam itu dikumpul bersama. Lalu kemudian dia pakai garuk, itu kayak garpu itu. Dia lempar ke atas, tumpukan jerami dan sekam. Dilempar ke atas, dilempar ke atas. Sekam yang kering dan tidak ada isinya diterbangkan angin. Bulir gandum yang ada isinya jatuh ke bawah. Orang-orang Kristen, murid-murid Kristus yang punya kedalaman, relasi pribadi dengan Tuhan, kedewasaan, yang memiliki Kristus yang sebenarnya bukan tampak luar. Pada waktu ditampi, pada waktu hari penghakiman. Bapak Ibu, hari penghakiman bukan cuma kita tunggu nanti pada waktu penghakiman yang kedua datang. Tapi ketika dokter mengatakan, mohon maaf ya Pak, setelah dicek, hasil MRI Bapak, hasil PET scan Bapak disuspek kena kanker stadium 4. Bapak disuspek kena kanker darah yang tidak ada obatnya. Bapak harus melewati semua ini dan semua itu. Atau mungkin engkau dapat dipanggil HRD dan kemudian minggu lalu mengatakan, Pak, Bu, mohon maaf, Agustus Bapak gak usah masuk kerja lagi. Lay off. Mohon maaf Pak,
properti Bapak harus disita hari ini. That's the day of judgment Bapak Ibu. Bukan cuma nanti ketika matahari semua hilang dan semuanya enggak. Matahari akan tetap ada. Apalagi yang department store, haleluya. Masih diperlukan oleh Indonesia. Dengar baik. The day will come. Tapi pertanyaannya, apakah engkau sekam atau engkau tertanam? Keputusan ada pada kita untuk kita striving untuk menjadi dewasa. Boleh kita bangkit berdiri.